Masih ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Dan Rasulullah mengeluarkan pernyataan ini setelah ada pertanyaan dari salah seorang sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyul islami afdal?" Ya Rasulullah, Islam yang seperti apa yang paling utama? Rasul menjawab, adalah orang yang selamat dengan lisannya orang lain, atau orang lain selamat akibat lisan dia dan orang lain selamat akibat tangan dia. Itulah sebetulnya Islam yang sebenarnya, Islam yang paling afdal. Nah, bagaimana kita dapat menyelamatkan tangan kita? Tentu kita ingin selamat tangan kita, harus selamat segala-galanya, dimulai dari keselamatan kalbu, kesucian kalbu. Bukankah orang mukul atas dorongan pikiran dan pikiran atas dorongan kalbu? Dan yang dimaksud dengan salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang muslim bisa selamat dari lisan kita dan dari tangan kita. Artinya kita menjadikan tangan ini sebagai sumber keselamatan buat orang lain. Caranya bagaimana? Bila memberi, dipilih mana yang berguna dan halal. Duh, sungguh berat zaman sekarang, terutama bagi orang-orang yang sedang mencari nafkah. Sering terdengar ungkapan, jangankan nyari yang halal, yang haram pun susah. Kalimat ini tentu adalah keluar karena memang kurang berharap kepada Allah. Tapi kalau memang betul-betul berharap kepada Allah, kenyataan ini bukan baru. Sejak zaman dulu juga, yang haram banyak, yang halal banyak, yang maksiat banyak, yang taat banyak. Sejak zaman Adam sampai sekarang. Kita manakala menemukan sesuatu kesulitan, jangan kita salahkan zaman, jangan kita salahkan kondisi, tapi mari kita jadikan semua kondisi sebagai lapangan perjuangan buat kita. Dan makna man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi, antara lain dia memberi kepada yang lain yang berguna, yang barokah, yang membuat orang lain menikmati kehidupan dari pemberian tersebut untuk ibadah. Mungkin masih ingat kisah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau berkunjung kepada salah seorang murid yang beliau cintai, yaitu Ahmad bin Hanbal. Kemudian disediakan makanan, dan Imam Asy-Syafi'i begitu lahapnya nyantap makanan yang disediakan muridnya, membuat keluarga Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya. Diterangkanlah oleh Imam Asy-Syafi'i, kenapa begitu lahap? Imam Asy-Syafi'i menyatakan, aku yakin hidangan yang disediakan ini adalah hasil kerja halal. Aku ingin perutku ini diisi dengan makanan yang halal, penuh barokah, yang akan mengantarkan untuk ibadah lebih khusyuk, lebih nikmat. Dan terbukti setelahnya beliau nyantap makanan yang disediakan murid kesayangannya, yaitu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, beliau semalaman memikirkan tentang umat, memikirkan masalah yang dihadapi umat, mengarang buku sampai tidak batal-batal wudunya sejak Isya sampai subuh. Dan ketika beliau melaksanakan salat subuh, tidak kelihatan berwudu terlebih dahulu, membuat keluarga Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, wahai Ustadz, wahai Imam, ya Syekh, kenapa tidak wudu dulu mau melaksanakan salat subuh? Beliau menjawab, alhamdulillah, belum batal. Allahu Akbar. Itu karena memang fisik beliau juga ridho untuk dipakai ibadah, perut beliau ridho untuk dipakai ibadah, sehingga bisa bertahan seperti itu. Tapi manakala ada memang yang sudah menderita sakit, tidak berarti salah terhadap penggunaan, tapi memang ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penting buat kita, bagaimana kita memanfaatkan tangan untuk beribadah kepada Allah. Nunjuk adalah nunjuk yang patut kita tunjuk, dan sungguh banyak orang yang mungkin sakit hati dengan telunjuk ini. Atau akibat tangan, saya juga banyak berbuat dosa.
karena mengambil yang tidak tepat aku ambil. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai manusia, sekaligus memberikan kepada kita bekal hidup. Dan bekal hidup yang paling dulu berfungsi adalah pendengaran. Sejak kita masih dalam kandungan ibu kita, pendengaran sudah berfungsi. Allah berfirman, Ja'alakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah menciptakan buat kamu pendengaran, penglihatan, dan afidah. Ternyata pendengaran lebih dulu disebut, karena memang fungsinya pun lebih dulu dibanding dengan yang lainnya. Pas anak baru lahir, mungkin matanya masih tertutup, tapi telinganya sudah mendengar. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kita, tentunya untuk ibadah. Adakah di antara kita yang siap menjual sebelah telinga dengan harga miliaran dolar? Tentunya saya yakin tidak ada. Betapa mahalnya harga telinga. Bagaimana sikap kita dalam memanfaatkan telinga ini? Allah menyaksikan. Dipakai apa saja telinga ini, dipakai mendengar apa saja. Terkadang ada orang yang senang sekali mencari-cari berita yang sebenarnya orang yang diberitakan tersebut tidak mau didengar oleh orang yang mencari itu. Atau orang yang sedang ngobrol di sana, mau dengerin lah apa sih yang diobrolan mereka. Tentunya telinga ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat penting bagi kita untuk memilih-milih mana yang patut kita dengar dan mana yang tidak boleh kita dengar. Ketika Al-Quran dibacakan, idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Quran dibacakan, dengarkanlah dan perhatikanlah. Idza tuliyat alaihim ayatuh zadatum iman. Bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka ayat itu bergerak mendatangi kalbu yang memang bersih, suci. Buat apa Al-Quran bergerak datang menemui kalbu? Ingin menambahkan keimanan ke dalam kalbu. Ayat berbunyi zadathum. Ayat menambah kepada mereka. Siapakah orang seperti itu? Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah, tidak sebatas telinga yang mendengar, tapi kalbu pun ikut serta mendengar. Kalbu yang suci berpengaruh untuk mensucikan telinga. Bagaimana sebaliknya? Bila ada orang yang senang mencari-cari berita yang sebenarnya berita yang dicari itu sendiri berkaitan dengan orang yang tidak mau didengar oleh kita. Rasulullah bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin yafirruna bihi min subba fi udhunihil aniku yaumal qiyamah." Orang yang mencari-cari obrolan orang lain, apa sih yang mereka obrolkan, saya ingin tahu, ingin dengar. Dari dekat, dari jauh, didengar terus. Cari-cari berita. Sementara orang tersebut tidak mau didengar oleh kita, tidak mau diketahui oleh kita obrolan mereka. Bagaimana? Peringatan dari Rasulullah. Rasul bersabda, orang yang seperti ini terancam dengan hadis Rasul yang menetapkan subba fi udhunihil anik yaumal qiyamah. Nanti telinga dia itu pada hari kiamat akan dikenai timah yang mendidih, ditumpahkan ke telinga. Bukan masalah enteng itu. Maka bagi telinga yang memang bersih, karena kebersihan kalbu, dia akan pilih-pilih. Manakala mendengar Al-Quran, nikmat. Al-Quran merupakan wahyu ilahi yang bila dibacakan dengan benar
mengandung musik yang tidak dimiliki oleh musik buatan manusia. Manakala ada dua orang, yang satu bernyanyi, yang satu baca Al-Quran. Yang bernyanyi, bagaimanapun hebatnya, dipandang kurang sempurna bila tidak diiringi dengan musik. Yang baca Quran, asal tepat tajwidnya, tepat makhraj hurufnya, walaupun tidak diungkapkan atau tidak dikumandangkan oleh orang yang suaranya bagus, tapi tetap tidak bisa musik mengikutinya. Karena Al-Quran punya musik tersendiri. Mari kita pelihara telinga kita, bersihkan telinga kita dengan kebersihan qalbu, dengan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari berbagai kotoran. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.